Selamat datang di YouTube saya, Miftahul Riza. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan topik pembahasan tentang reksadana, yaitu reksadana part kedua. Bagaimana caranya kita memilih manajer investasi yang handal dan menguntungkan. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan di part 1 ya. Kalau reksadana itu adalah sistem pengelolaan dana investasi yang diserahkan kepada manajer investasi. Artinya, jika kita bisa menyerahkan dan memilih siapa manajer investasi yang tepat, maka kita akan mendapatkan profit atau keuntungan per tahunnya dengan lebih maksimal. Kurang lebih ada 3 cara atau 3 kriteria yang saya lakukan untuk memilih manajer investasi yang tepat. Yang pertama, saya akan melakukan filter dan sortir manajer investasi yang dia sudah mempunyai AUM atau Asset Under Management 15 tertinggi atau 15 besar. Artinya manajer investasi ini mempunyai kemampuan untuk mengelola dana yang relatif besar. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, saya akan sortir lagi dari sekian banyak aset under management yang manajer investasi itu kelola, akan saya pilih siapa di antara mereka yang bisa memberikan keuntungan terbaik dalam jangka waktu pendek per 3 tahun dan dalam jangka waktu panjang per 5 tahun. Nah, caranya langsung saja kita buatkan di sini ya. Kita buatkan diagram, ini diagram Venn. Saya misalkan total dana yang mereka kelola itu AUM itu yang paling besar. Kemudian dari sekian banyak total AUM yang mereka kelola itu saya ambil yang bisa memberikan keuntungan tinggi per 5 tahun, tapi juga bisa memberikan keuntungan yang maksimal per 3 tahun. Nah, reksadana yang dia memenuhi ketiga kriteria ini akan saya pilih dan akan saya beli produknya. Cara memilihnya, kita harus masuk ke website ya. Kita akan membeli reksadana di bibit.id karena Bibit ini sudah terdaftar dan sudah diawasi oleh OJK ini. Terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Teman-teman juga bisa download aplikasi Bibit ini di Google Play Store dan juga di App Store bagi pengguna iOS. Kemudian saya akan memasuki fitur atau menu reksadana. Di sini saya klik. Oke. Nah, pada list reksadana, Bibit ini akan menampilkan semua reksadana punya mereka yang ada di list mereka yang bisa kita beli. Kemudian kita harus milih dulu nih produk reksadana itu yang mau kita beli apa. Mau jenis obligasi, mau jenis saham, atau jenis campuran, atau yang pasar uang. Dan kelemahan serta kelebihan dari masing-masing jenis reksadana itu sudah saya jelaskan pada video part 1 ya. Saya buka sedikit di sini. Nah, ini saya beli 3 warna, warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Yang warna hijau itu relatif aman, walaupun dia keuntungannya paling kecil, per tahun hanya 3-7%, tapi dia aman. Jadi jika kita invest di reksadana pasar uang, kita tidak perlu mikir akan rugi dan sebagainya, karena ini relatif aman. Berbeda jika kita investasi di reksadana pendapatan tetap, apalagi reksadana saham. Ini saya beli warna kuning dan saya beli warna merah. Ini akan saya tunjukkan dulu ya perbedaannya, nanti baru saya ajarkan untuk cara melakukan sortir. Contoh ya, ini saya ambil 3 reksadana yang berbeda. Contoh nomor 1 adalah reksadana pasar uang, saya klik. Kemudian yang kedua reksadana pendapatan tetap, itu berarti obligasi, saya klik di sini. Kemudian yang ketiga reksadana saham, saya klik yang ini, Everest ada saham Blue Sapphire. Ini saya bandingkan ketiga jenis produk reksadana. Yang ini adalah reksadana pasar uang, ini resikonya rendah. Kemudian yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau obligasi, resikonya sedang. Dan yang ketiga itu adalah ini reksadana saham dengan tingkat resiko tinggi. Saya bandingkan kenapa bisa resiko rendah, sedang, dan tinggi ya. Untuk yang pasar uang
risiko rendah saya jabarkan atau saya buat di sini 5 tahun. Nah, di sini jika kita investasi produk reksadana jenisnya pasar uang selama 5 tahun, ini saya ambil contoh dari tahun 2016 sampai tahun 2020, itu kenaikannya sekitar 30% per 5 tahun, dan kita lihat di sini grafiknya selalu naik. Jadi jika kita menaruh uang kita pada jenis reksadana pasar uang, kita tidak perlu khawatir karena kemungkinan atau resiko turunnya sangat kecil, bahkan tiap tahun pasti naik. Bandingkan jika kita ke reksadana obligasi, ini saya breakdown atau saya jabarkan ke 5 tahun. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini kita bisa lihat bahwa returnnya tinggi 57%. Yang tadi kan pasar uang 30%, dia lebih besar 20%, tapi lihat grafiknya. Relatif naik turun, tapi naik turunnya itu cepat. Jadi jika kita lihat di sini bulan ini ya, bulan Juli dia turun, tapi bulan Oktober sudah naik, November sudah naik. Jadi ini relatif naik turun, tapi naiknya cepat. Itu yang reksadana pendapatan tetap, di mana dana yang dikelola itu akan dialihkan ke sektor obligasi atau surat hutang. Jadi ini saya beri logo atau saya beri warna kuning karena memang dia agak turun naik, tapi dia cenderung naik. Sekarang kita bandingkan yang reksadana saham, ini saya beri warna merah, saya jabarkan per 5 tahun grafiknya seperti apa. Belum ada, jadi saya breakdown per 3 tahun. Nah, bandingkan. Jadi ini tidak bisa kita bilang naik, tidak bisa kita bilang turun, dan tidak bisa kita bilang stabil. Jadi ini sangat random, tidak bisa kita perkirakan, sangat sensitif. Kita lihat di sini ya, ini saat corona, saat negara api menyerang, itu bulan Februari, ini bulan Maret langsung anjlok, terjun payung dari 837 ke angka 600. Ini turunnya banyak sekali, sekitar 200-an, dan sampai hari ini pun ini belum bisa naik. Ini reksadana saham. Itu kenapa saya di sini beri warna merah. Nah, karena memang kita harus melakukan analisis lebih dalam jika kita mau investasi di reksadana saham. Oleh sebab itu saya menyarankan bagi teman-teman semua yang mau investasi di reksadana, untuk pemula saya sarankan bermain di zona yang aman dulu, yaitu di zona hijau dan zona kuning, atau di zona reksadana pasar uang dan di zona reksadana pendapatan tetap. Itu poin pertama. Sekarang kita lanjut ke poin kedua. Setelah kita tahu karakteristik atau keuntungan dan kerugian di masing-masing reksadana ini, kita akan memilih kita mau beli produk reksadana itu yang mana dan yang seperti apa. Karena saya fokuskan di dua produk reksadana, ada reksadana pasar uang dan ada reksadana obligasi, saya akan sortir dulu ini, saya checklist yang pasar uang. Otomatis nanti dari bibit akan melakukan filtering, produk-produk yang kita tampilkan adalah produk-produk yang hanya bergerak di pasar uang, dan ini ada banyak ya. Nah, permasalahannya kita harus melakukan sortir atau filtering dari sekian banyak list ini, mana produk reksadana yang akan kita beli. Berarti kita akan melakukan sortir di sini, AUM, Asset and Value ya. Kita akan melakukan pemilihan atau pengelompokan siapa saja manajer investasi yang dia mengelola AUM atau Asset and Value, atau dana yang dia kelola itu yang paling besar ke yang paling kecil. Ini saya klik aja. Saya klik oke ya. Nah, di sini udah langsung melakukan sortir yang paling besar ke yang paling kecil. Artinya jika kita nanti membeli produk reksadana dari Seker Investment Market Fund, otomatis dia bisa memberikan keuntungan yang lebih aman karena dia sudah terbukti bisa mengelola dana yang besar. Data yang ditampilkan ini, kalau saya itu saya ketik dulu di Excel ya. Jadi saya membuat pengelompokan, ini saya sortir manual. Saya membuat dua pengelompokan ya. Aslinya ada 3, ada yang saham. Cuman yang saham sekarang lagi saya jual karena memang grafiknya lagi turun.
Jadi kita fokus kedua dulu ke reksadana pasar uang dan ke reksadana pendapatan tetap. Dari 10 reksadana yang AUM-nya tertinggi itu saya tulis di sini. Nah, jadi ini saya tulis, ada Staker Invest, ada Batavia, ada Ispring, saya tulis dulu di sini. Kemudian dari list reksadana yang AUM-nya tertinggi itu akan saya pilih lagi yang memberikan keuntungan maksimal per 3 tahun dan bisa memberikan keuntungan juga per 5 tahun. Contoh, di sini tadi ada pilihan, ini rate per 3 tahun dan rate per 5 tahun ya. Ini saya urutkan yang paling besar ke yang paling kecil. Saya klik saja di sini, klik. Nah, di sini ini Staker Invest, BNI AM, Principal Cash Fund ini bisa memberikan keuntungan sampai 20% dan sampai 17% per 3 tahun. Ini saya tulis lagi di sini. Saya tulis ini 1, 2 sampai 5 ya. 5 tertinggi saya tulis. Kemudian yang per 5 tahun juga sama. Yang per 5 tahun saya klik di sini. Nah, yang 5 tahun ada Staker Invest, BNI, ada Principal juga saya tulis juga di Excel. Ini. Jadi reksadana yang memberikan keuntungan tertinggi per 3 tahun ada, yang per 5 tahun ada. Nah, kemudian saya akan melakukan sortir produk reksadana apa saja yang dia bisa melakukan pengelolaan dana tertinggi, tapi juga bisa handal mengelola dana per 3 tahun dan juga handal mengelola dana per 5 tahun. Dan ketemu dua di sini. Jadi ada Staker Invest Money Market Fund, dia ada di AUM tertinggi dan ada di pengelolaan dana terbaik per 5 tahun. Kemudian yang kedua ada BNI AM Dana Liquid, dia ada di 5 besar AUM tertinggi dan ada di return 5 tahun tertinggi. Jadi kedua produk reksadana itu dia handal di pengelolaan dana yang besar dan handal di bagian jangka pendek dan jangka panjang. Akhirnya produk-produk yang aman ini yang sudah terbukti saya masukkan ke portofolio saya. Jadi untuk yang dana tabungan saya percayakan dana saya itu sekian juta itu ke dua produk ini, ke Staker Invest Money Market Fund dan ke BNI AM Dana Liquid berdasarkan sortir 3 kriteria yang sudah saya lakukan, kriteria AUM, kriteria return 3 years, dan kriteria return per 5 years. Itu untuk yang tabungan. Kemudian yang dana pensiun, karena dana pensiun itu adalah dana yang disiapkan untuk jangka panjang, otomatis saya akan bermain ke sektor yang dia bisa memberikan keuntungan lebih besar, tapi di jangka panjang. Untuk produk reksadana itu ada di produk reksadana pendapatan tetap. Jadi dana yang kita gelontorkan itu akan dikelola dalam bentuk obligasi atau surat hutang. Saya sudah bandingkan tadi ya. Untuk yang pendapatan tetap itu per 5 tahun itu returnnya 30,7% ya contohnya. Sedangkan kalau kita investnya di pendapatan tetap di obligasi itu bisa 57%. Jadi ini hampir 2 kali lipat keuntungan dibandingkan pasar uang. Nah, cara sortirnya itu juga sama. Kita masuk ke aplikasi Bibit, kemudian ini bagian pasar uang saya unchecklist dulu, kemudian saya pilih yang obligasi. Ini saya checklist ganti. Kemudian AUM saya klik, saya sortir dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ini saya tulis di Excel tadi sudah. Ini pendapatan tetap, ini udah saya sortir, ada 7 yang saya ambil di sini. Kemudian saya ambil yang dia bisa memberikan return tertinggi per 3 tahun. Saya klik di sini. Ini saya tulis juga di Excel. Ini return 3 years. Kemudian saya sortir lagi yang bisa memberikan tinggi per 5 tahun, 5 years. Saya klik di sini. Kemudian ini saya tulis di Excel. Dari ketiga kriteria AUM, return 3 years, sama return 5 years,
saya menemukan 3, ABF Indonesia Bond Index sama Manulife obligasi unggulan kelas A. Karena ABF sama Manulife dia ada di 3 kriteria AUM dan kriteria return tertinggi per 3 tahun dan per 5 tahun, dan itu saya masukkan ke portofolio dana pensiun, di mana dana ini akan saya keep sampai periode yang cukup panjang, dan saya percayakan ke manajer investasi yang bisa memberikan return aman pada jangka panjang berupa reksadana pendapatan tetap, obligasi, seperti itu ya. Jadi ini tabungan dan dana pensiun saya bagi, yang tabungan itu reksadana pasar uang, dan untuk yang dana pensiun itu reksadana pendapatan tetap di obligasi. Nah, setelah kita tahu dan bisa memilih mana produk reksadana yang mau kita beli, selanjutnya kita akan pindah ya ke video ketiga, bagaimana cara kita bisa membeli reksadana di aplikasi Bibit. Oke, tunggu video yang ketiga. Ini saya buatkan dulu tutorialnya, dan semoga Anda bisa memahami dulu yang part 1, kemudian yang part kedua sebelum saya lanjutkan ke yang part ketiga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.